Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad. Saya berasal dari keluarga Katolik yang taat. Ayah saya aktivis gereja, dan saya dari kecil sudah terbiasa dengan kehidupan gereja. Dan setiap Sabtu atau Minggu pasti pastor tuh singgah di rumah untuk makan siang. Saya selama itu 6 tahun jadi asisten pastor, khusus untuk penyembuhan. Dari jam 9 pagi saya standby sampai jam 3 pagi, tiap hari. Tahun 2012 Maret, anak saya menikah. Anak yang kedua menikah. Di situ yang saya tidak bisa menikahkan anak saya. Edit, karena apa? Karena saya non-muslim. Yang justru sebagai walinya adalah anak saya yang pertama, Erik, dia itu, dan saksinya adalah almarhum Bismar Siregar. Di situ saya mulai terpukul. Saya mikir, kenapa ya? Oh iya, saya seorang Katolik. Dengan catatan satu, istri sama anak saya dari awal muslim. Pada waktu saya muslim, biasa. Tapi waktu saya masuk Katolik, tidak ada kata-kata cercaan daripada istri sama anak-anak saya. Nggak ada sama sekali. Beda sama yang dari pihak yang lain. Nah, mereka tetap sama. Tapi waktu itu, sudah itu saya bermikir. Saya berdoa. Ya Tuhan, saya akan masuk Islam. Sebab itu semua istri sama, bukan karena apa-apa, karena apa? Di sini saya melihat merasa terpukul dalam hati. Kembali hati loh. Itu benar terpukul benar. Kemudian wakil keluarga kami, Pak Bambang Sudianto, dia adalah ketua DKM-nya Masjid Al-Usa. Saya bilang, Pak Bambang, saya mau masuk Islam. Tolong Pak Ustadz, syahadat. Untuk apa? Saya mau pelajarin. Saya mau pelajari ini, kalau sudah saya siap, baru saya akan kasih tahu Pak Ustadz. Oke? Nih, Ed. Saya pelajari ini 6 minggu. Persis seperti Pak itu bilang, itu berat. Sangat berat. Aku asyhadu la ilaha illallah. Saya bersaksi dengan nama Allah ya, penting loh. Jangan main-main, itu saksi atas nama Allah loh. Dan saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW. Itu bersaksi loh, zaman main itu sumpah ini. Itu hijab kamu di akhir hidup kamu itu ditanyain. Wow, 6 minggu saya pelajarin, insya Allah saya siap. Itu saya pegang. Udah, Pak Ustadz, saya siap. Oke. Enggak syahadat, sekarang udah muslim. Saya memang dari 2000 setelah masuk Islam 2012 saya cari-cari nih grup mualaf center bab. Kenapa? Waktu pertama saya masuk jadi Islam, oke, asyhadu la ilaha illallah, udah selesai. Nggak ada pembinaan, nggak ada apa-apa, segala macam didiamin terus. Nah ini saya butuhkan. Itu rata-rata mualaf begitu. Perlu pembinaan lagi. Mereka masih nol dong gitu. Nah akhirnya saya dapat mualaf center Indonesia, saya gabung sama konteks event. Maka saya ditempatkan diamanahkan sebagai anggota Dewan Pembina. Di situ saya nggak mau hitung, kalau hitung ria. Biasa dari pusat, opa, si A mau syahadat. Oke, nama siapa, biodata dapat, saya kontak mereka. Saya ketemu dia berapa hari sebelumnya, sebelum syahadat di Al-Aqsa. Pertama saya tanya, Anda siap jadi Islam? Siap apa? Oke, bukan siap ini loh. Hati kamu menjadi Islam tuh nggak enak. Anda bisa dibuang sama keluarga kamu, apalagi kamu mualaf lagi. Kamu bisa dibunuh, kamu bisa ini bisa kamu tidur di gelandangan, bisa itu. Enak, mau apa tidak? Jangan main-main jadi Islam itu loh. Rata-rata semua saya tanya begitu. Apa saya pahitin? Jadi jangan hanya di lip service saja. Jadi benar-benar dari hati. Bahwa apa yang saya alami saat itu kemarin itu semua dari hati. Allah melihat, oh kamu Islam, masuk Islam tidak dari hati kamu. Maka saya jadi ketua DKM segala macam, tapi tidak di sini, hanya di sini doang. Nah itu yang saya mau tekankan, mualaf tuh harus dari hati. Dan bukan dari ini sama ini. Ini tukang siasat, ini tukang bohong. Tapi ini tidak bisa dibohongin. Wah, saya nggak mau hitung. Hanya Allah yang Maha tahu. Dan selalu kalau saya mau di syahadat, memang ada sama teman-teman ada yang pakai ini, salaman langsung. Tapi kenapa kalau saya maunya apa? Di masjid, tempatnya lebih suci. Kedua apa? Keinginan saya apa?
berbagi pahala kepada orang lain. Udah itu aja deh. Misalnya kan disaksikan banyak orang kan gitu. Wah itu alangkah indahnya kalau saya dapat pahala dibagi ke orang-orang yang sekitarnya juga gitu. Bismillah, aku yang mengangkat jenazah Opaido bersaksi, Masya Allah, ringan dan harum. Assalamualaikum. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Bapak Edward Van der Elst. Tadi pagi sekitar jam 10 pagi saya dapat kabar dari Ustadz Iksan bahwa beliau berpulang dipanggil Allah untuk menikmati hadiah yang terindah dari Allah. Saya kain nama sama-sama dengan beliau di Masjid Agung Sunda Kelapa dan juga di Haji Al-Manarah tahun 2017 kita berangkat sama-sama. Berjuang luar biasa. Bapak Edo, percaya Allah berkahi kau. Aku masih berjuang sesuai dengan pesanmu bersama dengan semua yang di Al-Manarah 2017. Kita masih berjuang terus. Pesan Bapak Edo, kita jangan cari popularitas, kita jangan cari uang, kita jangan cari yang aneh-aneh, kita cari ridha Allah aja. Bapak Edo, Edward Van der Elst, you are my teacher. You are my teacher. Allah melapangkan kubur, Allah mengampuni semua dosa-dosanya, dan insya Allah Allah berikan Bapak Edo keselamatan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak Edo, Allah maghfirlah warhamhu wa'afihi. Bapak Edo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.